Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Santiwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk lanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan minggu yang lalu, bagaimana cerita seorang Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah yang sudah menua dan pada akhirnya diberikan karunia berupa anak yang sudah dinanti-nantikan selama 70 tahun. Ini mencerminkan kepada kita semuanya, bagi saudara-saudara kita semuanya yang belum dikarunia seorang anak, maka teruslah berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Terus berdoa sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat, terhadap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mencerminkan kisah Ibrahim alaihissalam yang sudah tidak memungkinkan lagi mempunyai keturunan, tetapi Allah maha segala-galanya, maka dengan mudahnya Allah memberikan kabar gembira. Datanglah malaikat kepada istrinya dengan informasi bahwasanya akan mendapatkan seorang anak berupa Nabi Ishak alaihissalam. Di dalam Syarah Al-Hikam dijelaskan, yakni dalam surah Az-Zir ayat ke-54 dan 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa singandika sapa Ibrahim abasartumuni, apakah engkau memberi kabar gembira kepadaku, malaikat, ala ammas saniya kibaru fabima tubasirun, sesungguhnya usiaku sudah tua, kata Ibrahim, fabima tubasirun, seperti apa kabar gembira tersebut bisa terlaksana. Jadi Ibrahim itu meragukan apakah betul kabar yang disampaikan oleh malaikat itu, saya akan mempunyai seorang anak, sedangkan usiaku Ibrahim sudah tua. Ibrahim bertanya kepada malaikat untuk meyakinkan kembali apakah memungkinkan itu terjadi pada Ibrahim dan istrinya yang memang sudah tua, yang sudah tidak memungkinkan lagi mempunyai seorang keturunan. Jawab oleh malaikat di dalam surah Al-Hijr ayat ke-55. Qalu wis ngendika sapa malaikat-malaikat, maka berkatalah malaikat kepada Ibrahim, basar naka bilhaq, kelawan nyampe akan ingsun ing sira dengan ketentuan yang hak. Malaikat menyampaikan kebenaran kepada Ibrahim dengan sebenar-benarnya. Berita itu benar, berita itu tidak rekayasa, berita itu pasti akan terjadi, karena itu semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takun, maka janganlah kamu Ibrahim berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Minal qanitin, dan janganlah engkau sesat sebagaimana orang-orang yang tidak percaya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak percaya terhadap bilhaqnya Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang
qanitin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang keluar dari area yang hak, orang-orang yang tidak mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah menyuruh malaikat, berarti itu 100% sebuah kebenaran, tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu untuk dianalisis lagi tentang kebenaran, karena itu pasti sifatnya hak, tidak bisa diragukan lagi, karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika kita ragu terhadap ketentuannya Allah yang disampaikan oleh malaikat, maka itu bertanda bahwasanya diri kita lemahnya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemahnya akidah kita, lemahnya hati nurani kita, lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis diceritakan iman bisa yazid, bertambah, wa yanqus, berkurang. Ketika kita meragukan ketentuannya Allah, meragukan Al-Quranul Karim, berarti iman kita sedang yanqus, berkurang, menurun. Tapi sebaliknya ketika kita mempercayai sepenuh hati nurani kita, basiroh kita, syir kita, maka iman kita sedang yazid, sedang bertambah. Maka dari itu santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah meragukan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah itu sifatnya qat'i, janji Allah itu sifatnya pasti, dan semuanya itu akan terjadi pada waktu yang sudah ditentukan. Dan ketika waktu itu sudah tiba dan ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menginginkan kepada kita jangan berputus asa, karena Allah pasti akan kabulkannya sesuai sama kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian santriwan-santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan semata-mata dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.